Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi kalau kita punya ilmu yang benar jangan sungkan-sungkan untuk menyebarkannya ya saudara. Dan sekarang saya akan membahas tentang rezeki. Kita harus tahu ya, Tuhan telah memberi modal kepada semua manusia yaitu raga, ruh, napas, atau kehidupan alam dunia. Raga fungsinya di kepala yaitu otak, kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi otak naluri dan hati nurani di alam dunia berfungsi. Dan Tuhan telah memberi dua jalan, satu jalan benar yang datangnya dari Tuhan melalui para rasul yaitu kitab suci, dua jalan salah yang keluar dari kitab suci yang datangnya dari setan. Kita manusia tinggal pilih mau pilih yang mana. Mau pilih jalan benar yang datangnya dari Tuhan melalui para rasul yaitu kitab suci, mau pilih jalan yang salah yang keluar dari kitab suci yang datangnya dari setan. Jadi hidup ini pilihan ya. Dan kita pun dalam aturan Tuhan wajib kita berikhtiar untuk mencari rejeki karena rejeki tidak akan datang sendiri tanpa kita mencari ya. Dan kita harus tahu kenapa anak yang baru lahir seorang ibu langsung ada air susu sebagai sumber rejeki kepada anak. Dan ada pula seorang ibu yang melahirkan tidak air susunya. Nah, saya akan membahas itu ya, saudara. Kita harus tahu ya, di saat seorang wanita mengandung dari, ngidam, yaitu dari ngidam itu kan, sakit ya, sampai 9 bulan lebih ya, seorang perempuan itu namanya sakit. Jadi perempuan yang lagi mengandung itu namanya orang yang lagi sakit ya. Jadi jangan oleh suami kan banyak sekarang suami yang tidak tahu akhlak ya kepada istri, tidak tahu hukum, perempuan yang sedang mengandung disuruh-suruh cari duit ya untuk bekerja, sedangkan perempuan itu sedang dalam keadaan sakit ya, mengandung itu dalam keadaan sakit dari, 1 bulan sampai 9 bulan itu perempuan disebutnya sakit ya. Dan ketika, 9 bulan ya, dari 1 bulan sampai 9 bulan urat-urat di perempuan itu apa tuh, manteng gitu ya, keras, jadi keras. Nah, di saat perempuan melahirkan, urat-urat yang keras manteng itu akhirnya merungkut lagi, yaitu, ciut lagi ya, dari keras itu langsung ciut lagi. Dari saat lahir anak itu, dari urat-urat yang tadinya manteng ya, sampai tadi langsung merungkut lagi, dari saluran urat-urat itu, eee, ada, ada apa tuh, jadi ada air-air dari, urat-urat itu ya. Jadi ada air-air mengalir sampai ke payudara perempuan yang keluarnya yaitu air susu. Jadi air susu itu jadi ketika perempuan hamil dari 1 bulan sampai 9 bulan itu urat-urat itu manteng, keras. Dan di saat melahirkan urat itu langsung merungkut lagi atau mengecil lagi. Nah, di saat urat mengecil lagi keluar air-air dari sumber urat-urat tersebut yang keluarnya dari payudara perempuan atau yang disebut air susu yang diberikan kepada bayi tersebut yaitu menjadi sumber rezeki anak tersebut. Tapi ada juga perempuan ya yang tidak ada air susunya seperti ketika dia mengandung sampai 9 bulan uratnya keras dan sampai melahirkan uratnya merungkut lagi tapi dari saluran urat-urat tersebut kurang cairan. Kurang cairan yang akhirnya tidak keluar ke payudaranya atau tidak keluar air susunya. Jadi kita harus tahu ya. Jadi keluarnya air susu itu dari urat-urat yang yang merungkut kembali dan mengandung air-air urat tersebut yang keluar dari air susu yaitu untuk bayi. Tapi kalau tidak air susu ya seorang ayah yang wajib bekerja mencari susu untuk anak bayinya yaitu mencari susu SKM ya, susu dengkau membeli ke pasar, ke toko untuk susu anak. Jadi rezekinya itu ya dari air susu ibu teh jadi urat-urat yang, sudah kendor kembali yang mengandung cairan-cairan yang keluar. Tapi kalau, sumber,
apa tuh, urat-uratnya, tidak keluaran cairan, maka tidak keluar air susu. Maka orang tuanya atau bapaknya yang wajib membeli air susu kaleng atau air susu SGM untuk bayi. Jadi rezekinya itu jadi ayahnya yang mencari duit untuk mencari susu. Makanya seorang ayah wajib bekerja mencari duit karena mempunyai tanggung jawab. Yaitu seperti bayi yang ibunya tidak keluar air susunya kan itu tanggung jawab ayahnya untuk membeli air susu untuk bayi ya. Jadi kita harus tahu, jadi keluarnya air susu itu dari urat yang tadinya mantang atau keras ketika hamil dan di saat, melahirkan urat tersebut kendor kembali. Nah, di saat itu, dari urat-urat tersebut mengeluarkan cairan-cairan yang keluar kepada payudara atau air susu, tapi ada juga yang tidak ada cairan, yaitu tidak keluar air susu. Nah, makanya bayi tersebut rezekinya ya dari ayah ya yang mencari uang untuk membeli susu seperti SGM, Dengkau ya. Nah, jadi makanya wajib, seorang ayah ya untuk mencari duit atau bekerja, mencari rezeki untuk kebutuhan anak istri, apalagi bayi yang lagi menyusu tidak ada air susu ya, itu wajib kan ayah mencari uang untuk, walaupun ada air susu kan seorang ibu kalau tidak diberi makanan, maka air susunya tidak enak. Makanya wajib oleh ayahnya mencari uang untuk makanan yang enak-enak untuk istri, untuk supaya air susunya enak buat anak. Ya, jadi kita harus tahu ya, jadi rezeki itu wajib kita cari, tanpa kita cari tidak akan sendiri, tidak akan datang sendiri ya. Yang wajib mencari duit seorang ayah, tapi kalau seorang istri yang sudah tidak punya anak kecil pun wajib membantu suami mencari duit, mencari rezeki. Karena rezeki itu wajib kita cari yang disuruh oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan langsung menurunkan rizki dari langit tanpa kita menggerakkan anggota badan, akal pikiran, dan berdoa kepada Tuhan untuk bekerja mencari uang. Ya, jadi kita harus tahu rezeki itu tidak langsung datang sendiri dari Tuhan. Tuhan pun menyuruh manusia untuk mencari rezeki tersebut dengan cara bekerja. Ya, begitu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.